Halo teman-teman penonton YouTube Sehati TV, kembali lagi bersama aku Kak Davi di podcast Gensis Corner, dan hari ini saya sudah bersama seorang bintang tamu atau narasumber yang buat teman-teman bikers kayaknya cocok nih dengan obrolan hari ini. Nah, sekarang saya bersama Bapak Bambang, seorang ketua dari Bikers Sehati. Bagaimana kabarnya Om Bambang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya. Nah, Om Bambang, saya langsung ke pertanyaan pertama. Kesibukannya apa sekarang Om Bambang kali kita ini? Setelah saya pensiun dari developer. Developer deh. Dulunya saya developer. Setelah saya pensiun, saat ini saya menggeluti adventure. Adventure. Ya, jadi saya buat beberapa kegiatan yang menyangkut masalah explore. Terutama explore destinasi wisata baru yang ada di Sulawesi. Sulawesi Selatan. Iya, intinya di situ. Kita berapa lama sebagai developer itu berapa tahun kira-kira? Saya kurang lebih 20 tahun. 20 tahun menjalani pekerjaan developer deh. Iya, sambil menjadi seorang bikers juga ya. Hobi bikers. Hobi biker, naik motor. Naik motor. Nah, 20 tahun menjadi seorang developer dan sambil menjalankan hobi sebagai bikers juga. Kita mulai main motor itu sudah kira-kira dari perkiraan saya kira-kira sudah berapa tahun nih kita mulai? Kurang lebih ada 30-an lah. 30-an tahun. Ya, dan mulai komunitas tertua saya itu masih ada sampai sekarang, namanya Markom. Makassar Rider Community. Dan kita dari awal memang kita ini sebagai bikers memang sudah sering touring, atau mulai dari kapan kita sudah sering mulai touring? Kalau sering touringnya ya sejak saya menyukai motor, punya kendaraannya, punya fasilitasnya, dan punya wadahnya juga. Ya, nah itulah salah satu penyaluran hobi untuk mengeksplor seluruh wisata yang ada di Indonesia. Gitu. Kita bilang tadi sudah sering berkeliling naik motor apa segala macam, touring. Paling jauh kita pernah touring itu di mana? Aceh. Sampai di titik nol. Sampai titik nol berarti di titik nol Sabang berarti. Ya. Apa sih sebenarnya yang kita rasa kalau misalnya kita lagi touring itu? Apakah jadi pelepas stres atau apa buat kita itu sampai kita jadi senang sekali untuk touring? Iya, sebenarnya touring itu intinya kita itu enjoy. Ya. Touring kan juga ada dua macam. Ada speed touring, ada enjoy ride. Nah, saya lebih cenderung kepada enjoy ride-nya. Kenapa? Karena memang kita bisa menikmati suasana touring yang luar biasa, dan perlu saya garis bawahi, lintasan di Indonesia itu luar biasa indahnya. Iya. Sangat indah ya. Ya. Dengan pemandangan. Terutama ya Sumatera, tapi tidak kalah Sulawesi. Seluruh teman-teman saya yang pernah merasakan touring melintasi Sulawesi itu selalu mengatakan bahwa jalur Sulawesi itu luar biasa. Paling indah. Semua treknya ada. Mau belokannya, mau lurusnya, mau tanjakan, mau jalannya. Semua medan ada. Dan indah. Nah, kalau kita selama pengalaman touring ya mungkin kurang lebih 20 tahunan mungkin dia sering touring Ya. Touring yang paling berkesan pertama di Indonesia, yang kedua kita sempitkan di Sulawesi, itu di mana? Paling berkesan buat kita ini, yang paling tidak bisa mentong kita lupa. Iya, sebenarnya yang paling berkesan pada saat saya riding bersama bikers internasional melintasi Sulawesi. Jadi waktu itu ada dari Malaysia, Brunei, negara-negara ASEAN. Kebetulan saya dipercayakan sebagai road captain. RC. RC-nya saya membawa mereka kurang lebih 14 rider. Ya, dan itu rata-rata jam terbang mereka itu jam terbang keluar. Jam terbang internasional. Internasional. Sudah. Ya, pengalaman yang menurut saya sulit untuk dilupakan. Paling berkesan berarti itu memang kita lintasi jalur Sulawesi memang Iya, terutama juga kalau saya melihat dari sisi pengalaman ya, mereka itu sangat menghargai. Ya. Komitmen kita, saya ditunjuk sebagai RC, walaupun dia labelnya sudah internasional,
Tapi dia tetap menghargai saya sebagai RC Tetap pada respect. saat itu. Tetap respect dengan kita sebagai Sangat respect, luar biasa banget. walaupun mungkin secara jam terbang mereka lebih wah lah mungkin ya. Ya, mereka sudah ke Amerika, kemana-mana ya, tapi mereka begitu menghargai komitmen. Dan saya pikir inilah pengalaman yang tidak terlupakan buat saya. Waktu itu kita kan lewat jalur Sulawesi itu dari mana sampai mana kita touring sama mereka itu? Kita start di Saya startnya dari Makassar, saya ke bawah dulu, ke Bira. ke Bira. Bira masuk Sopeng, Sopeng Toraja, Toraja masuk Belopa terus naik Pendolo, Poso, ya kita sempat nginap di tepi Danau Poso. Terus lanjut masuk ke Palu, balik lagi saya ke arah Marissa, Marissa finish di Bitung. Bitung tuh dari mana lagi? Bitung itu Manado. Manado di titik nol paling atasnya Sulawesi. Oh, titik utaranya. Ya, jadi di Sulawesi itu ada 2 titik nol. Titik nol pertama Bira, Ya, titik nol kedua itu Manado. Nah, sekarang bertambah, ada titik tengah Indonesia. Center point. Ada central point-nya Indonesia di Sopeng. Nah itu. Wih, lumayan jauh juga Om dia dari. Berarti kita kelilingi satu Sulawesi ya, cuman. Ya waktu itu saya cuman one way saja pergi karena mereka tiba di Bitung, mereka balik. Terbang. Iya. Berarti mereka kargo kan kurang lebih 2.500. 2.500 kilo ya. Wah, lumayan jauh. Tapi saya pulangnya PP. Berarti kita full naik Saya motor full, itu. Ya. Oh, cuman mereka yang sampai di titik finish. Ya, Bitung, pulang finish Manado terbang. Nah, kita ini di Makassar, Biker Sehati, sorry. Kita di Biker Sehati ini sebagai ketua. Berarti apa sih kegiatan yang sering dilakukan sama Biker Sehati? Kalau saya boleh tahu. Jadi sebenarnya Biker Sejati ini adalah komunitas politik. Kalau boleh saya bilang ya, terus terang saya bilang. Karena teman-teman yang berada di dalam komunitas ini dari berbagai macam motor, berbagai macam komunitas yang ada di Makassar. Kebetulan kita satu idola. Sama idolanya semua. Sama idolanya, sama-sama menyukai sosoknya Pak Andi Seto Asapa ya, dan Ibu Reski. Akhirnya kami berkomitmen membuat grup ini. Membuat satu komunitas. Ya, membuat grup Biker Sehati, dan kebetulan saya mendapat amanah menjadi ketua. Sebagai ketua. Nah, itu. Kita tadi bilang semua kita berarti mengidolakan sosok Pak Andi Seto Asapa. Pak Andi Seto Asapa ini kan lagi sementara mau jadi wali kotanya kita. Iya. Nah, kira-kira kenapa kita tetapkan pilihan ini sampai mengidolakan sosok Pak Andi Seto, atau mungkin lebih ke pasangan sehatinya lah. Kenapa kita tetapkan ke pasangan sehati ini kita punya pilihan? Jadi sebenarnya begini, Makassar itu butuh sosok pemimpin muda energik ya, dan punya kreativitas tinggi. Dan saya berpikir ini ada di sosok Sehati, Andi Seto dan Ibu Rizky. Kami juga berharap insya Allah beliau duduk sebagai wali kota dan wakil wali kota. Banyak kegiatan-kegiatan anak muda ini bisa diakomodir, bisa terlaksana, bisa difasilitasi, ya. Karena memang kita ini anak muda itu kalau dikasih ruang aja sedikit, jalan semua bareng-bareng. Insya Allah dia akan berbuat, ya. Sebenarnya di komunitas kami juga itu sebelumnya itu kita sudah melakukan beberapa event. Contoh kita buat ride and camp. Kita mempromosikan destinasi wisata baru yang ada di Sulawesi. Itu kita buatkan pamflet, banner-bannernya nih. Jagalah kebersihan. Oh, berarti ada sosialnya juga sedikit. Iya, jadi kita itu sebenarnya sangat mendukung dan mau mengangkat wisata-wisata baru yang saat ini sementara dipromosikan untuk kita jual ke teman-teman kita. Apalagi basis komunitas riders kan besar Om toh. Iya. Nah, itulah tadi contohnya saya beberapa kali membawa teman-teman dari luar. Ya, itu dari Malaysia, Brunei semua. Saya ajak mereka untuk jauh lebih mengenal. Apalagi ini destinasi wisata, baik itu wisata budaya, ya kulinernya semua.
kita kan memang terkenal kalau di Sulawesi kan kuliner dan alami. Iya, betul. Iya. Dan itu saya lihat di Makassar itu jujur kalau untuk wisata kuliner itu sangat variatif. Iya pasti, kita semua tahu. Sangat variatif dan inilah salah satu jualan kita. Daya tarik ya. Untuk menarik teman-teman itu datang ke Sulawesi Selatan. Iya. Ya. Nah, tadi kita sudah sebutkan alasan kenapa pilih Sahati. Mungkin boleh kita sampaikan Om, apa yang kita harapkan dari pemimpin masa depan nanti ini. Insya Allah mungkin Sahati yang naik, apa mungkin pesan untuk mereka berdua, terutama ini untuk para bikers, bagi para bikers apa pesan untuk mereka berdua ini, dan mungkin sampaikan sedikit pesan untuk pemimpin nanti di masa depan. Boleh Om disampaikan sedikit. Oke. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman bikers, mari sama-sama insya Allah di tanggal 27 nantinya itu kita menjatuhkan pilihan ke nomor 2. Kenapa? Karena memang calon wali kota nomor 2 ini muda, kreatif, ya, dan insya Allah bisa amanah untuk bisa mengayomi semua teman-teman bikers, juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa memajukan pariwisata dan kuliner yang ada di Makassar. Dan untuk Bapak Seto dan Ibu Rizky, melalui kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, silahkan tolong backup kegiatan-kegiatan teman-teman, terutama dari komunitas, supaya kegiatan bikers yang ada di Sulawesi Selatan ini berkembang. Saya sangat sebenarnya kemarin itu kita ada kegiatan besar, tapi jujur ya masih banyak teman-teman bikers dari Sumatera, dari Jawa itu tidak mengenal baik Makassar, terutama Sulawesi. Mereka cuma taunya Toraja. Oh iya. Mereka kurang familiar dengan pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan, terkhusus di Makassar. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Makassar, Sulawesi Selatan itu indah. Tolong nantinya ke depan peluang untuk bisa bekerja sama dengan komunitas, instansi terkait di bawah kepemimpinan Pak Seto dan Ibu Rizky, ini bisa terjalin erat antara komunitas dan pemerintah kota. Amin. Itu aja. Ya, insya Allah memang Om, kalau misalnya basis komunitas, apalagi bikers kan memang kita tahu besar. Insya Allah mungkin kalau pasangan Sahati ini naik ya bisa lah difasilitasi dan diwadahi lebih baik lagi untuk kegiatan-kegiatannya. Nah, itu tadi obrolanku bareng Bapak Bambang, seorang ketua dari Biker Sahati. Saya mengingatkan lagi, jangan lupa untuk nanti di tanggal 27 November kita sama-sama datang ke TPS pilih pemimpin nomor 2. Karena ingat suara itu sangat berpengaruh untuk masa depan kota Suara itu yang menentukan masa depannya kita semua. Terima kasih lagi Bapak Bambang sudah mau diajak ngobrol-ngobrol hari ini. Salam Sahati. Salam Sahati. Dan itu tadi ngobrol-ngobrolku. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share di seluruh sosial media kalian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.